Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ISK Podcast, di mana kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Salma. Beliau ini adalah kasih pendidikan madrasah ya Bu. Ibu Salma, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Dea. Alhamdulillah baik ya Bu. Nah, ini ngomong-ngomong soal madrasah ya Bu. Kemarin itu katanya ada slogan madrasah mandiri berprestasi gitu. Slogan itu katanya kemudian menjadi sasaran kinerjanya gitu ya Bu. Ini saya mau tanya dulu nih Bu, madrasah mandiri berprestasi, maksudnya itu gimana Bu? Jadi begini, kita itu seiring perjalanannya waktu Iya. itu berganti slogan, dari yang dulu madrasah lebih baik madrasah, terus bergeser lagi menjadi madrasah hebat bermartabat. Lah ini mulai tahun 2020 kita slogannya adalah Madrasah Mandiri Berprestasi. Madrasah Mandiri Berprestasi ini maksudnya adalah madrasah diharapkan mandiri, baik itu mandiri secara finansial, mandiri secara mengajar. Kadang guru itu nggak mandiri, Mbak. Tapi Contohnya gimana Bu gak mandiri itu? contohnya misalnya nih, modul ajar itu kan seharusnya dibuat oleh guru begitu Iya. ya. Tapi kadang ada beberapa kepentingan yang akhirnya dibuat oleh orang lain, guru tidak membuat itu gitu kan. Itu kan termasuk salah satu ketidakmandirian, Iya. ya kan. Guru tidak membuat sendiri tapi menerima dari orang lain, itu salah satu ketidakmandirian. Terus kemandirian finansial, madrasah juga kadang dia sibuk nyari proposal begitu ya. Iya. Dia tidak bisa mandiri, tidak bisa menyukupi madrasahnya. Nah, itu kita harapkan madrasah dengan slogan ini, dengan dorongan ini, madrasah bisa mandiri baik secara finansial, belajar, mengajar begitu. Sedangkan berprestasi sendiri, madrasah itu diharapkan ya mampu bersaing begitu. Jadi berprestasi tidak hanya menjadi slogan, tapi sampai tataran bawah kita tuntut juga untuk guru-guru kita, untuk madrasah, untuk memiliki anak-anak yang mampu berkompetisi, baik itu tingkat daerah maupun tingkat nasional. Bahkan kita sudah sampai tingkat internasional, Mbak. Sudah sampai tingkat internasional itu lomba atau gimana Bu? Iya, Dalam rangka apa? kompetisi. Jadi ada berbagai macam kompetisi, ada yang bentuknya akademis, ada yang non akademis, ya kan. Tahun 2021 saja yang MTS itu ada 25 yang terdata di tingkat internasional. Dan untuk madrasah aliyah itu ada 18. Kita ada prestasi 18 tingkat internasional. Itu di bidang apa aja Bu? Kebanyakan di bidang olimpiade, terus di bidang olimpiade sains, terus MyRes itu penelitian research. Kita juga di Kudus itu banyak sekali sekolah-sekolah madrasah research yang itu sudah sampai tingkat internasional. Kalau dari non akademik Bu ada atau enggak? Kalau non akademik ya seperti kemarin kan apa Mbak, COVID ya. Jadi non akademik itu kan lebih banyak daringnya gitu ya. Non akademik biasanya itu kan kayak misalnya puisi. Kita puisi ada tingkat nasional juga, ada oleh guru kita malah. Gurunya berarti ya? Iya, ada yang gurunya, ada yang siswanya. Nggak cuma siswa yang dituntut berprestasi, berarti ini juga gurunya juga memberi contoh ya Bu? Iya, harus begitu sekarang Mbak. Karena kan emang slogan itu kan kayak harapan ya Bu, kita berharap mandiri berprestasi gitu ya, itu harus diterapkan gitu. Iya, slogan itu nilai, dan saat tidak diterapkan ya hanya sebuah slogan saja, kita nggak mau seperti itu. Kalimat aja. Iya, gitu. Jadi nilai pun harus terbudayakan begitu kan. Iya. Berarti ini sudah sejak tahun berapa tadi Bu? 2020. 2020. Ini sebenarnya munculnya slogan ini sendiri tujuannya apa sih Bu? Slogan ini tuh kan diproklamirkan oleh beliau Bapak Isom, Direktur KSKK. Tentunya saat beliau menjadi pimpinan, ada visi misi yang dibawa, mau dijadikan apa sih madrasah ini. Lah, menurut beliau ini adalah slogan yang paling tepat gitu kan untuk memajukan madrasah di Indonesia. Begitu. Untuk semenjak diterapkannya adanya slogan itu sampai sekarang perjalanannya gimana Bu? Perjalanannya dari yang
mandiri berprestasi, akhirnya kita dituntut bagaimana merealisasikan itu. Sampai sekarang ya kayak misalnya yang terukur itu kan terkuantitatif itu kan jumlah prestasi. Iya. Dari Kudus saja ya. Jadi Madrasah Kudus itu Mbak Dea Iya. harus diketahui gitu bahwa Madrasah Kudus itu mempunyai nama yang bagus sekali, mempunyai Iya. nama yang bagus sekali, potensinya besar sekali, bahkan diakui di Jawa Tengah maupun Indonesia. Jadi kayak misalnya Olimpiade tingkat nasional, itu selalu ada nama Madrasah Kudus di situ. Dan tidak hanya negeri saja, swasta juga. Jadi tahun 2021, seandainya tadi ada slogannya digulirkan tahun 2020, saya menyebutkannya 2021 saja ya. Iya. Datanya dari tingkat nasional sendiri, MTS di Kabupaten Kudus itu mencapai prestasi sejumlah 1.420. Itu MTS tahun 2021. 2022, baru 7 bulan ini, tercatat prestasi yang diraih Madrasah Sanawiyah itu 3.682. Itu Kudus Bu atau Kudus dong. Kudus Kudus aja segitu ya, Bu? Iya, Kudus saja. Jadi prestasi ini di breakdown ya di level Kudus itu segitu banyaknya. Itu baru MTS saja, Mbak. Belum MA-nya. MA kita luar biasa. Kita itu robotik sudah sampai internasional. Itu Terus MA mana Bu kalau boleh tahu? Mansat, kita yang besar-besar ada banyak Mbak. Man 1, Man 2, terus Manu Banat, MA Kutsiyah, MA Tafidz yang Quran, MA banyak sih Mbak kita itu. Iya, potensi kita banyak. Dan itu berawal dari itu ya Bu, slogan itu yang menjadi motivasi mungkin. Kalau berawalnya sih saya rasa setiap mendirikan suatu lembaga pasti yayasan atau pendirinya itu punya niat tulus. Jadi mulainya di situ tuh. Jadi tidak terus ada slogan langsung baik ya, tidak juga. Jadi ya awal berdirinya kita kan madrasah itu kan hampir 90% itu adalah yang menyelenggarakan masyarakat swasta gitu ya. Swasta. Jadi saat akan didirikan pasti mereka niatnya baik. Bagaimana bisa berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, saat mereka punya visi misi itu, mereka kembangkan, mereka konsisten, dan akhirnya ya menjadi madrasah yang besar itu, Mbak. Begitu. Dan sedangkan slogan itu kan kita dari Kemenak itu kan sifatnya pembinaan ya. Pembinaan ya itu salah satu dasar pembinaan kita kepada madrasah untuk memacu madrasah begitu. Oke, seperti yang Bu Salma bilang tadi ya, slogan itu kan pembinaan dari Kemenak ya. Untuk berjalannya sendiri ada pendampingan nggak dari Kemenak untuk ke madrasah-madrasah gitu? Oke. Jadi saat slogan itu ada, maka kita diminta untuk membreakdown menjadi sebuah program ya. Program kita misalnya nih mandiri berprestasi. Mandiri berprestasi itu salah satunya adalah KSM, begitu kan? KSM itu kompetisi sains madrasah, ya kan? Nah, kita pendampingannya ya bagaimana itu terselenggara dengan baik. Kita mengadakan komite, itu salah satunya. Salah lainnya. Jadi, kalau misalnya kita dengan madrasah, baik itu dari kepala madrasah ataupun guru, kita tertuntut Mbak untuk membuat untuk mencapai dalam 1 tahun ini misalnya 1% siswa yang harus mendapatkan harus berkompetisi pada level nasional, begitu ya, 1%. Nah, itu juga kita tuntut dari madrasah, tuntut dari sekolah. 1% itu satu sekolah apa gimana? Sekabupaten sih. Sekabupaten 1%. Iya, 1% begitu. Ya kalau misalnya banyak-banyak itu kan kita mulai dari 1% dulu gitu. Iya. Jadi emang dari Kemenak itu memang menyosialisasikan harus 1% harus ada yang madrasah itu harus ada perwakilannya. Iya, yang jadi bisa sasaran kinerja kita, sasaran program Kemenak setiap tahun kan kita sosialisasikan di awal. Jadi ya semua harus berperan begitu. Dan itu terevaluasi khususnya nih Mbak ya untuk mereka yang ASN, guru-guru ASN. Begitu. Terus selama berjalannya nih Bu, ada tantangan tersendiri gak Bu? Kalau prestasi kita kan ya prestasi itu penting gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya kan
banyak nilai selain hanya prestasi saja, begitu kan. Misalnya bagaimana guru-guru kita itu menghadapi era sekarang, ya kan. Banyak guru-guru kita itu yang secara hasil assessment itu masih apa namanya, masih kurang refleksi diri misalnya. Nah, itu tantangannya ya bagaimana meningkatkan kompetensi para guru, Ibu. Kok Ibu ya? Meningkatkan kompetensi, Mbak. Jadi meningkatkan kompetensi guru, guru yang dari masa ke masa itu harus berubah paradigmanya, tuntutan kompetensinya juga semakin tinggi gitu kan. Nah, kita mengajak guru-guru buat belajar tuh suatu tantangan tersendiri. Iya, apalagi itu kemarin kan sekolah itu kan memang madrasah itu offline gitu ya Bu, karena lagi masa COVID tiba-tiba online. Sekarang udah beralih offline lagi. Itu cara mengatasinya gimana Bu, inovasinya gitu? Oke. Cara mengatasi terkait kemarin ya. Salah satunya itu kita terapkan kurikulum darurat, Mbak. Kurikulum darurat. Apa itu, Bu? Kurikulum darurat ya bagaimana guru itu mengajar esensi-esensinya saja, sehingga dengan keterbatasan tempat dan waktu itu anak-anak bisa, walaupun tidak maksimal saya rasa dibandingkan dengan luring ya, tapi bagaimana COVID itu madrasah punya strategi biar materi juga tersampaikan dan diterima anak dengan baik, begitu. Strateginya gimana itu, Bu? Salah satunya, ini inovasi kami salah satunya ya, Mbak. Jadi inovasi Kemenak itu salah satunya adalah pemakaian IT dalam proses belajar mengajar. Kita tuntut setiap guru ASN, ya sebenarnya semua guru, tapi kita khususkan guru ASN dulu ya, untuk membuat media pembelajaran berbasis IT, yaitu video pembelajaran. Video pembelajaran ini kita tagih nanti, Mbak. Tiap 1 semester kita tagih. Jadi guru harus bisa membuat video pembelajaran. Video pembelajaran ini kan bisa menjadi salah satu strategi bagaimana anak belajar kalau tetap di rumah, begitu kan. Dan tidak hanya itu, Mbak. Kami di Kementerian Agama juga punya inovasi bagaimana video-video ini tidak hanya bermanfaat untuk siswa-siswanya saja, tapi bisa bermanfaat untuk semua orang. Kita sampai bikin aplikasi Kudus Berbagi, Mbak. Di Play Store ada. Kudus Berbagi. Ya, di Play Store ada. Jadi di Kudus Berbagi ini adalah kumpulan dari video pembelajaran guru se-Kabupaten Kudus. Guru madrasah ya. Guru madrasah. Kita harapannya bahwa guru-guru itu mampu membuat video pembelajaran. Ya mungkin kalau Mbak Dea lihat sekarang mungkin belum maksimal, tapi ini awal banget gitu ya. Awal banget guru-guru kita minta untuk mampu membuat video pembelajaran dan kita wadahi untuk bisa dinikmati oleh semua siswa di Indonesia. Begitu. Jadi dari guru pun dituntut untuk membuat video pembelajaran, dari Kemenak pun memfasilitasi ya Bu, dikasih aplikasi. Kalau aplikasi untuk pembuatannya mereka, cuman setelah jadi itu kita tidak apa ya, tidak hanya untuk mereka kelasnya sendiri, tapi kita wadahi biar lebih bermanfaat buat orang banyak. Berarti itu bisa diakses semua orang ya? Bisa, Mbak Dia, bisa loh. Saya download bisa nonton. Bisa. Iya, bisa, Mbak. Kalau dari gurunya kan ada inovasi gitu, Bu. Kalau dari siswanya gimana, Bu? Siswa madrasah ini selama online kemarin, selama daring gitu. Kalau selama daring itu berarti ya sebenarnya pembelajaran itu kan kuncinya pada guru ya. Nah, jadi bagaimana guru menyeting suatu pembelajaran itu begitu. Kalau siswanya ya berarti manut inovasi gurunya, Mbak, gitu. Berarti siswanya manut aja kan. Emang masa daring ini siswanya juga kayak di rumah gitu kan, Bu. Gurunya itu nggak memantau secara langsung. Nah, itu kalau sekarang Juli itu kita udah mulai luring loh. Iya, udah mulai luring. Kita kemarin saat level kita termasuk level 2, ya kita sudah mulai luring. Iya, sebenarnya apa ya, status pandemi belum dicabut, kita harus tetap prokes, cuman saat ini sudah mulai luring. Sudah lebih efektif berarti ya, sudah lebih efektif. Apapun kalau tatap muka kan lebih efektif gitu ya. Iya, ada sih yang nggak tergantikan dari luring itu kan salah satunya ya interaksi interaksi guru dan siswa gitu. Kalau lagi daring kan nggak bisa gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu untuk siswa madrasah di Kudus sendiri ada berapa jumlahnya, Bu? Siswa madrasah sendiri
Di Kudus itu untuk yang RA, Iya. RA itu adalah sejenjang dengan PAUD. Iya. Kita ada 9.015, 9.015. sedangkan untuk Madrasah Ibtidaiyah se-Kabupaten Kudus kita ada 29.939. Untuk MTS-nya 23.628 dan MA-nya 14.678. Banyak loh Mbak itu. Banyak banget lah Bu. Iya. Karena saya selaku bukan orang Kudus ya Bu, melihat Iya. di Kudus itu emang sekolah madrasahnya itu maju-maju sekali Bu. Iya, Udah iya. bagus-bagus Iya, sekali. jadi memang Madrasah Kudus itu punya nama ikon madrasah di Jawa Tengah begitu Mbak. Iya, jadi semua yang dari Demak, saya dari Demak itu sekolahnya juga madrasahnya di Kudus. Iya. Jepara juga kebanyakan ya. Iya, banyak Sekolahnya di Madrasah sekolahnya Kudus. di Iya, Kudus. memang Kudus itu madrasahnya sangat besar sekali, baik dari prestasi maupun kuantitasnya. Oke. Gitu. Balik lagi ke slogan tadi ya Bu, Madrasah Mandiri Berprestasi. Mm-mm. Menurut Ibu keunggulannya apa dibanding sama mungkin yang dulu-dulu gitu Bu? Ya kalau misalnya dulu itu prestasinya itu tidak yang ditekankan, tidak ada kontrak dengan lembaga satu tahun harus dapat prestasi apa gitu. Iya. Ya mungkin saya rasa yang namanya reinforcement dari Kemenak ya lebih kurang lah. Sekarang Iya. kan sudah didorong begitu ya. Kalau didorong itu kan biasanya karena madrasah formal ya mengikuti kebijakan kita begitu. Kan didorong ya Bu. Terus dari Kemenak itu memfasilitasi apa saja Bu? Kalau fasilitasi dari Kemenak itu yang pasti bos, Mbak. Bos. Biaya operasional Iya, sekolah. betul. Iya. Bos itu dikasihkan ke madrasah itu ya harus mensukseskan program kita gitu. Sejauh ini gimana Bu di madrasah? Ibu mungkin pernah kunjungan gitu ke madrasah, Ya. melihat fasilitasnya itu gimana Bu? Ya, kalau fasilitas ya ada madrasah yang masih membutuhkan perhatian, tapi di Kudus rata-rata sudah permanen gitu ya. Madrasahnya sudah permanen, tapi ya itu tadi, ini kebanyakan diselenggarakan oleh masyarakat. Artinya tidak bisa disamakan dengan yang diselenggarakan oleh negara, Mbak. Iya kan? Pasti ya ada perbedaan begitu ya. Cuman saya lihat memang dari segi fisik begitu Madrasah Kudus itu cenderung ya, kalau bagus, kata-kata bagus itu kan relatif ya Mbak. Iya. Cenderung sudah layak begitu. Sudah layak. Iya. Untuk harapannya sendiri apa Bu terkait Madrasah Kudus ke depannya gitu? Harapan saya madrasah di Kudus itu ayo guru-gurunya lebih kreatif, lebih inovatif dan lebih berprestasi. Untuk siswanya sekarang Bu harapannya. Untuk siswanya, semoga siswa-siswi di madrasah se-Kabupaten Kudus itu mampu mengoptimalkan potensinya selaras dengan prinsip merdeka belajar. Ayo kita itu orang-orang hebat, anak-anak hebat, kita ditakdirkan di madrasah dari yang kita dituntut untuk menguasai sains, juga memiliki porsi pelajaran agama yang lebih banyak tentunya, dan kita harap dari semua siswa madrasah ini ya kompeten di bidang ilmu agama, ilmu umum, dan tentunya berakhlakul karimah. Begitu. Karena itu bedanya ya Bu, di madrasah itu nggak cuma diajarkan pendidikan umum saja ya Bu. Iya, tapi ada kita agamanya punya juga. porsi khusus Mbak. Punya porsi khusus. Gimana tuh porsi? Jadi kalau misalnya di non madrasah begitu Iya. ya, PAI itu kan minimal 2 jam tuh. Iya. 2 jam atau 4 jam saya. Kalau kita enggak, kita PAI itu dipecah lagi menjadi 5 mata pelajaran. Ada yang akidah akhlak 2 jam, Quran hadis, fikih, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab begitu. Jadi memang porsi mata pelajaran agamanya itu lebih banyak. Diperbanyak. Tapi pelajaran umumnya juga nggak kalah. Iya, ya kan? pelajaran umum juga kita ngikuti standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan. Tapi kalau madrasah itu di bawah Kemenak ya Bu? Iya, di bawah Kementerian Agama. Nggak kayak negeri gitu di bawah Kemenak. Di bawah Kemenak juga, iya. Mereka yang madrasah berarti di bawah Kemenak. Di bawah Kemenak semua ya. Oke, kayaknya seru banget tadi ya Bu.
tentang madrasah gitu. Apalagi saya bukan anak madrasah gitu, Oh, gitu. jadi banyak tahu gitu Bu kayak Nanti adiknya madrasah disuruh ke madrasah ya, Mbak? boleh Bu. Nanti SMA-nya mungkin Bu, udah Oh, ya. SMP Oh, soalnya. ke aliyah nanti ya. Ya insya Allah Bu. Kayaknya melihat madrasah di Kudus dengernya tuh kayak saya lihat teman-teman saya madrasah sekolah di Kudus tuh kayak keren gitu juga Bu. Dia Iya. tuh kayak ilmu agama tahu gitu, terus apalagi yang kayak SMK gitu Bu, Maksudnya, yang Mbak? kayak dia Islam gitu loh Bu. Iya, Oh iya, tapi kita ada madrasah yang di Kudus itu walaupun madrasah aliyah tapi Iya, dia kejuruan gitu. sebenarnya bukan kejuruan sih, lebih ke vokasi yang memberi porsi lebih untuk keterampilan gitu ya. Iya. Kita ada tercatat 27 lembaga yang menerapkan ekstrakurikuler keterampilan, mulak keterampilan, dan madrasah plus keterampilan sendiri. Di data kami begitu. Oh begitu. Iya, jadi Iya. ya kita kan nggak boleh ya pinter tapi nggak terampil, kan nggak Iya. boleh. Jadi kita harus Nggak pinter boleh pinter teori aja ya Bu. Iya, nggak boleh lah. Harus bisa praktek juga Iya, ya harus Bu. bisa praktek gitu. Oke, mungkin udah cukup lama ya Bu kita ngobrol-ngobrolnya. Saya mau bilang terima kasih dulu nih Oh sama ya, Bu Salma sama-sama karena Mbak udah Dea. sharing-sharing sama kita di sini di SK Podcast ya Bu. Iya. Semoga lain kali bisa sharing-sharing lagi ya Bu Oh kesini. iya, Semoga nggak bosen-bosen ya Bu. oh iya, senang sekali Senang bisa banget. kenal Mbak Dea, teman-teman Alhamdulillah SK. saya juga senang. Iya, iya, iya. Sebelum saya tutup mungkin ada closing statement sedikit ya Bu tentang madrasah, tentang apapun itu kepada sedulur ISK yang nonton gitu. Jadi bagi semua yang menonton, terima kasih atas kepercayaan di madrasah, dan bagi yang belum bergabung, yuk sekolahnya di madrasah. Gitu. Kenapa? Karena madrasah mandiri berprestasi. Oke. Madrasah mandiri berprestasi ya slogannya. Iya. Oke, terima kasih Bu Salma. Saya juga selaku host di sini ya Bu minta maaf kalau ada kesalahan dalam pengucapan maupun tingkah laku saya. Oke, sampai jumpa di SK Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.